Saya ter-amaze, terngiang-ngiang ataupun terpesona dengan desain barang yang satu ini, yaitu sikat gigi lipat. Pertama saya bingung, ini barang lama saya temukan barusan. Gimana ya cara bukanya? Ternyata kemarin saya nemukan ya, ternyata gampang. Ini ada lubang begini, ya lubang begini ya. Tinggal buka aja. Nah, buka kan ya. Sikatnya ambilkan ke atas, tuh. Kemudian jadi sikat gigi. Ini untuk portable, kalau Anda berangkat kemana-mana pakai ini aja sudah lebih dari cukup untuk gosok gigi. Nutupnya gimana? Tinggal yang ini, yang sikat ini turunkan aja, tuh kan? Kemudian dia masuk lagi ke sarangnya seperti ini. Jadi desain yang sangat kelas dunia. Saya bingung ini bukanya gimana ya, ternyata gampang. Sebelum memulai, ada mungkin bisa considering ataupun mikir ataupun ya punya harapan untuk bisa subscribe di channel ini. Sampai saat ini masih 66 subscriber. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan kita lanjutkan ke videonya untuk hari ini. We just got a letter. Wonder who it's from. Bangsat kau. Presiden Putin. Presiden Putin. Memang Presiden Putin, Presiden Rusia. Ini ketepatan saya rekam ini tanggal 1 September, ketepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Dan semoga saja Pancasila terus saja dan selalu menjadi ideologi negara kita. Jadi jangan dihakimi untuk pertama ini kok bahas-bahas Rusia. Nggak, ini kebetulan kita membahas tentang dua tipe manusia, two kind of people. There are two types of the people in this world. Kira-kira bahasanya tentang dua tipe orang yang ada di dunia. Tadi itu si Putin, yaitu Presiden Rusia ini terkenal dengan seseorang yang sangat suka dengan anjing dan dog lover ya. Kalau di Indonesia itu RW lover. bukan RW lover. Kalau RW lover itu kan makan daging anjing. Nah, ini dog lover, dan satunya itu kayaknya dikasih hadiah. Kemudian mana itu dicengkewing begitu ya anjingnya, tapi sama Putin langsung nggak sabaran karena dia dog lover, kemudian disambut dengan dua tangannya. Ya, ini Putin ya, Putin yang juga fenomenal. Messi sama Suarez loncat, Jordi Alba. Oh my goodness. Ya, ini kayak nunjukkan bahwa kayak orang skillful ya. Kalau Messi kan skillful. Ini Suarez ketika masih di Barcelona kayaknya, sekarang pindah ke Atletico Madrid. Ya, dia mencari jalan tercepat untuk menuju sesuatu karena saking skillfulnya. Sedangkan Jordi Alba ini, bahkan dia yang saya tahu dari internet itu, ke tempat latihannya aja diantarkan bapaknya karena belum bisa nyetir. Orangnya lebih terorganisir dan orangnya lebih disiplin, bukan disiplin, nurut. Kalau Messi sama Suarez ya suka-suka, mereka bintang. Langsung belayu deh. Ayo kejar yang lain. Di sebuah Putin jokes as his Japanese pet bark at Japanese journalist. Yume is a nonsense dog. Yang Jepangnya dia ketawa aja, ini anjing asal Jepang tapi gonggongin orang Jepang. Ini laknat ini. Kurang ajar. Aku iki wong somundeng, lah kok mau barking ku ya apa, lah kok mau gonggongi itu. Nurut sama tuannya tuh. Wah, ini anjing Jepang ini. Shiba kayaknya, bukan Hachiko ya. Apa sih Hachiko itu yang sampai diangkat film itu loh. Ini anjing kurang ajar ini, gimana wong dia asli Jepang kok malah ngonggongin orang Jepang. Makanya dikatakan di judulnya itu Yume is nonsense dog. Yang ini videonya adalah Ronaldo Tonggos, Ronaldo asli Phenomenon versus Neymar, The Clash of the Titan. Jadi setelah mengakhiri karirnya itu, si Ronaldo balik ke Corinthians, ke Brazil, dan ketemu dengan klubnya Neymar. Neymar sih masih sangat-sangat anak muda waktu itu ya, sangat-sangat bayi. Nah, ini Clash of the Titan. Semuanya nunggu, wah gimana pertandingan antara siapa ini, si
Neymar sama si Ronaldo gitu kan. Tapi sebenarnya ndak match, ndak apple to apple karena Ronaldo wis umur ya, wis apa tempurungnya itu udah pecah itu. Loh, sampai Pele aja juga nggak mau ngelewatin pertandingan ini. Not even Pele wanted to miss the clash of the Titan. Saya jadi penerjemah, berusaha main baca sendiri. Neymar ya. Oh, ini pertandingan yang ditunggu-tunggu ini. Pertandingan ditunggu-tunggu ini gimana ini ya? The team look for the phenomenon. Waduh, cok. Emang Ronaldo ini dikenal tendangan bebas, lap, gol bro. Ronaldo, waduh, skillnya keluar ini. Kalau dipaksa keluar, ini lagi. Oh, APE bro, kontrolnya itu loh. Memang Ronaldo itu saya sangat Ronaldo yang ini sangat suka sekali, apalagi kalau dia itu di depan gawang itu indah sekali kalau nge-shoot itu. Oh no, pokoknya ke gawang dan gol indah sekali. Modelnya macam-macam, sebenarnya juga nggak terlalu lebay tapi sangat efektif namun indah. Itu diakui juga dengan back-back yang lain kayak Yep Stem itu, dia bilang siapa sih striker yang paling menakutkan menurut sampean? Ronaldo. Yep Stem tuh orangnya gede, selatan dikaplok sama Yep Stem. Ronaldo, karena Ronaldo gerak itu aku wedi. Itu dia tuh mau ngapain itu sudah mikir back gitu. Saking kelasnya si Ronaldo Tonggos ini, fenomenon. Oh, ini ada lagi yang terakhir ini. Neymar biasa ngetrik maksudnya lo Neymar. Jelas minta penalti kayak kebiasaan Neymar. Lo lap ya. nggak dikasih penalti. Oh, klubnya Neymar Santos akhirnya ngegolkan 2-1 Mas Ian. Ronaldo lagi. Oh, ya ampun, lap. Indah bro, efektif, indah, efisien, depan gawang mematikan, lap. Gol yang sangat indah. Wis Neymar wis gak apa-apa nih, wis kalah kelas. Menurut saya kalah kelas ya, karena ya memang ya kalah kelas ya apa, wis beda lah. Ini sudah levelnya itu fenomenal. Berikutnya ini agak sensitif karena saya bicara tentang presiden ya. Sampai presiden itu sebuah takdir dan panggilan sejarah. Tidak semua orang bisa jadi presiden. Hanya satu orang dalam satu kurun waktu, dan sungguh sangat luar biasa orang yang bisa jadi presiden. Saya kepikiran gini, gimana ya nyentuh kepalanya presiden itu kan nggak sembarang orang. Paling ya siapa yang bisa nyentuh kepala presiden kalau nggak istri mereka masing-masing atau ibu negara. Ternyata saya browsing ada tuh. Ini gambar pertama ini adalah Pak Karno yang potong rambut dan masih sangat muda ya, mungkin masih memimpin revolusi waktu itu. Dipotong dan dipegang kepala beliau oleh tukang potong. Pak Harto juga demikian. Pak Harto terkenal dengan seorang yang the smiling general yang sangat berbahaya. Justru smilingnya itu bikin orang ngeri ya. Tapi juga ketika dipotong juga kepala beliau dipegang oleh tukang potong rambut. Kemudian juga ada di sini ada Pak SBY. Pak SBY juga potong rambut. Presiden juga potong rambut ya. Ternyata rambutnya juga bisa panjang dan harus dipotong. Pak SBY di sini juga potong rambut. Dipegang kepala beliau. Pak Jokowi malah sekarang tampilannya lebih very young youth ya, yang kekinian gitu, dan dipotong di barbershop, dan mau nggak mau kepala beliau juga dipegang oleh pemotong rambutnya atau barbernya. Ini yang agak lebih ekstrim. Jim Fallon mess up Donald Trump hair. Jadi ngucek lah rambutnya Donald Trump. Kayaknya ini sebelum jadi presiden deh. Cuma ya menarik juga. Loh.
Sampai segitu. Ini lebih ekstrim. Ini biasanya tadi saya sebutkan potong rambut, yang ini diucek-ucek, dikucel-kucel ya Pak Presiden. Aduh. Next video. Kali ini membahas tentang ternyata presiden itu juga manusia. Presiden juga manusia. Saya juga heran ya, gimana presiden itu, misalkan apakah mereka itu juga makan seperti yang kita makan? Iya, jelas makan ya. Mosok presiden nggak makan, jelas makan. Apakah presiden juga ke kamar mandi? Jelas kamar mandi. Apakah presiden itu gibah atau ngomongin orang lain? Nah, ini menarik ini. Apakah juga manusia biasa, manusia normal itu kan juga baik istilahnya itu ya wajar lah kalau nyocot ataupun ngerasani orang lain ya. Tapi yang presiden juga demikian. Ternyata juga sama, bro. Sama. Itu kejadiannya di video ini, yaitu Perdana Menterinya Kanada, Presiden Kanada, saya nggak tahu. Tuh kan, ngomongin Presiden Trump dari Amerika itu. Presiden Amerika digibah, dirasani. Bahkan mungkin dibuat guyonan ya sama loh kan, waduh. Jadi ini kemudian membuat Trump juga marah dan menganggap Trudeau sebagai two faces, jadi orang yang bermuka dua gitu. Depan dia enak, di belakang dia ngerasani. Dan itu wajar ya, bagi sekelas kepala negara saja ngerasani itu juga jadi kegiatan yang ya dilakukan. Jadi presiden ya wajar kalau rasa-rasan itu ya apa ya. Menteri kuwi kaya apa sih presiden iki ya apa sih? Presiden tangga sebelah iki lho ya apa kok ya modele ngono rasan-rasan antar kepala negara itu. Jadi Bangsat kau. Ambil dompet buat apa ini? Buat ngasih tip, bro. Buat ngasih tip presiden, ngetip dari dompetnya sendiri, luar biasa ya. Oh, sudah azan ini. Saya lanjut. Ini sudah zuhur, saya lanjut sebentar. Berikutnya adalah Conor McGregor. Jadi si Conor ini saya masih ingat sekali ketika dia sempoyongan lawan Mayweather. Tapi ketika ada hadap-hadapan gitu, promosinya ngomong sama Mayweather itu menghinanya gak karuan. Mayweather dianggap gak sekolah lah, kamu itu lihat bajumu itu masih kayak baju anak kecil. Dilokno, dihina macam-macam. Tapi ketika tanding kalah tuh McGregornya. Si McGregor ini kaget ya lihat LeBron James yang menghabiskan 1,5 juta US dollar untuk kesehatan, sedangkan si Conor waktu itu masih beli jam macam-macam, nama juga orang kaya kan. Ternyata akhirnya dia terinspirasi dari LeBron James yang umur 36 tahun sekarang ini masih fit ya. Akhirnya dia ikut-ikutan untuk investasi di hal yang membuat dia great. Itu juga dilakukan yang terkenal itu kalau di Indonesia ada Greg ya. Greg siapa itu juga menginvestasikan uangnya di hal yang tepat. Kemudian ada Shaquille O'Neal itu juga demikian, sampai bikin video game pertama gagal, kemudian investasi macam-macam sekarang dan bisa maintain keuangannya sampai meskipun dia off the pitch atau keluar setelah tidak di lapangan juga masih uangnya masih ada. Jadi memang investasi itu macam-macam dan bisa bentuknya juga macam-macam. Untuk mengembangkan karir jangan sungkan-sungkan untuk investasi. Saya kira itu saja. Saya juga mau ikutan bisa dapat duit ya seperti mereka. Dan setelah duhur ini kayaknya saya door to door deh, door to door ke keliling ya, ke sekitaran Surabaya, dekat-dekat sini saja, untuk menawarkan bengkel Barbadus yang saya kelola ini ya. Jadi Anda bisa pesan ya, kayak hal-hal yang di belakang ini Anda bisa lihat, ini semuanya pesan di bengkel saya dan saya akan kerjakan dengan bagus. Saya kira itu aja. Jangan lupa subscribe ya di channel ini untuk mendukung channel ini supaya tetap berkembang, dan juga lihat-lihat untuk bengkel saya apa saja isinya, katalognya ada di situ. Kalau Anda tertarik terutama kawasan Surabaya dan Sidoarjo, silakan kontak. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di video yang lain. Bye bye.